Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Seperti biasa ya teman-teman, aku mau share kegiatan hari ini. Di awal video tadi ada Pak suami yang mau berangkat kerja, itu sekitar jam 6 pagi ya teman-teman. Nah hari ini aku mau ngajak teman-teman semua buat nemenin aku beres-beres rumah yang cukup berantakan. Biasanya kalau anak udah sekolah, udah berangkat sekolah, baru aku mulai untuk beres-beres rumah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru gabung atau baru tahu channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ini keadaan rumah aku lumayan berantakan banget ya teman-teman. Ya sebenarnya rumah berantakan itu wajar ya, apalagi masih punya anak kecil. Nggak ada sih rumahnya yang selalu rapi, yang ada itu rumah yang selalu dirapihkan. Sambil beres-beres rumah, kali ini aku mau sharing lagi nih teman-teman. Kali ini aku mau sharing beberapa alasan aku kenapa aku memilih hidup minimalis. Hidup minimalis itu bukan hanya hidup dengan jumlah barang yang sedikit, ataupun rumah yang serba putih lengkap dengan barang-barangnya yang serba estetik. Jadi hidup minimalis itu berawal dari sebuah pola pikir yang bermetamorfosa menjadi sebuah gaya hidup. Kalau menurut aku, hidup minimalis itu mengajarkan kita untuk selalu senantiasa bersyukur, sederhana, dan selalu merasa cukup. Untuk alasan, setiap orang pasti memiliki alasan berbeda-beda kenapa mereka memilih hidup minimalis. Tapi kalau aku pribadi, kenapa menerapkan gaya hidup minimalis? Pertama, menurut aku, dengan menerapkan hidup minimalis itu menjadi lebih hemat ya teman-teman. Karena kebutuhan semakin meningkat, belum lagi biaya sekolahnya anak-anak, sedangkan Pak suami hanya pegawai harian lepas biasa, yang gajinya tidak begitu besar. Apalagi kita tinggal di kota besar yang biaya hidupnya itu cukup lumayan besar juga ya. Sebelum aku menerapkan hidup minimalis, misalnya ya, setiap aku jalan keluar atau lihat-lihat online shop gitu, lihat mainan atau perintilan anak-anak yang lucu-lucu gitu ya, pengennya bawaannya beli aja. Apalagi kalau udah jadi seorang ibu yang udah punya anak, pasti kita tuh selalu mementingkan kebutuhan anak terlebih dahulu. Tapi setelah menerapkan hidup minimalis ya, sebelum membeli barang tersebut aku selalu berpikir terlebih dahulu apakah barang-barang tersebut memang dibutuhkan oleh anak-anak atau memang hanya sekedar keinginan aku aja. Jadi sekarang itu kalau beli bajunya anak-anak itu cuma setahun sekali aja, pada saat mau hari raya Idul Fitri aja. Nah kalau untuk baju-baju yang aku punya, aku tuh udah lama banget gak beli baju. Kebanyakan baju yang aku punya itu hadiah dari giveaway ataupun lungsuran gitu ya teman-teman. Nah alasan aku yang kedua kenapa aku menerapkan hidup minimalis, aku bisa lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting. Kalau kita punya lebih banyak barang, kita pasti itu lebih banyak menghabiskan waktu juga untuk merawat barang-barang tersebut. Misalnya nih, kalau mau pergi-pergi atau kondangan gitu, pasti kaum ibu-ibu itu suka bingung pilih baju yang mana. Nah, padahal di dalam lemari itu banyak banget baju pilihan. Nah, ayo siapa nih yang suka kayak gitu, suka bingung pilih-pilih baju kalau mau pergi atau kondangan? Termasuk aku sih. Nah kalau kita sederhanakan isi lemari kita hanya sisakan baju-baju yang kita suka gitu, yang kita nyaman, pasti kita nggak akan bingung lagi mau pakai baju yang mana, karena baju-baju di lemari kita itu udah pilihan kita ya, udah yang paling nyaman dan yang kita suka. Dengan begitu waktu kita itu jadi lebih hemat
dan jadi lebih banyak waktu lagi untuk hal-hal yang lebih penting. Misalkan yaitu waktu untuk keluarga. Aku bisa lebih fokus lagi nemenin anak-anak belajar, bermain, ngobrol, dan bercerita. Jadi waktu kita itu nggak hanya habis untuk merawat barang-barang aja ya teman-teman. Di kamar belakang ini mau aku rapihkan juga. Kebetulan kemarin itu udah ganti spray dan ini aku mau kebut-kebutin aja dulu spraynya. Biar kotoran-kotorannya itu pada jatuh ke bawah ya teman-teman. Nah untuk jadwal ganti spray aku biasanya itu 1 minggu sekali ya teman-teman. Nah kalau teman-teman sendiri biasanya berapa lama nih kalau ganti spray? Boleh share ya di kolom komentar. Aku pernah main ke rumah teman aku yang hobinya itu suka belanja. Punya banyak banget koleksi tas dan juga baju-baju. Nah akhirnya itu banyak banget barang-barang numpuk di rumahnya. Saking banyak barang di rumahnya itu bikin sumpek gitu ya teman-teman. Nah karena dia juga punya anak kecil, jadi barang-barang yang ia punya juga nggak begitu terawat. Akhirnya rumahnya itu sering berantakan. Keuangannya juga nggak begitu sehat karena hobi belanjanya itu. Nah alasan aku memilih hidup minimalis selanjutnya yaitu karena setiap barang yang kita miliki itu pada akhirnya akan dihisap ya teman-teman. Semakin banyak barang yang kita punya, apalagi hanya sekedar koleksi atau pajangan aja, apalagi jarang digunakan atau bahkan tidak digunakan sama sekali, itu akan dihisab ya teman-teman. Nah semakin banyak barang yang kita punya, maka akan semakin berat pula hisabnya. Nah alhamdulillah bagian kasur belakang ini udah rapi ya teman-teman. Bantalnya juga udah aku susun kembali. Nah ini dia ada si kucing yang dari tadi itu nemenin aku beres-beres. Oke aku akan lanjut lagi beres-beres di ruangan depan. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Alasan aku memilih hidup minimalis selanjutnya yaitu aku jadi merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan juga stresnya berkurang ya teman-teman. Lebih bahagia karena sudah tidak membanding-bandingkan antara hidup aku dengan kehidupan orang lain. Lebih banyak bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang dan tidak stres ya teman-teman dengan banyaknya barang-barang yang kita punya. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Ini aku mulai beresin meja bagian sini. Ini tuh banyak banget perintilan-perintilan yang berantakan. Ini aku mau mulai pindah-pindahkan barang-barang ke tempatnya masing-masing biar kita nggak bingung nyarinya. Oh ya teman-teman yang lagi nonton video aku lagi pada ngapain nih? Udah beres-beres rumah belum? Yang belum beres-beres yuk aku temenin beres-beres yuk, biar rumah kita tetap bersih dan rapi. Karena kalau rumah udah rapi dan bersih rasanya itu nyaman dan plong banget ya teman-teman. Nah sekarang aku mau lanjut ke dapur. Ini ada cucian piring yang belum dicuci ya teman-teman. Nih pertama-tama aku cuci pisaunya dulu biar nggak karatan gitu ya teman-teman. Oke lanjut kita cuci piring dulu. Nah untuk bagian masak itu aku udah masak ya teman-teman. Kalau masak itu biasanya pagi-pagi banget sekitar jam 5 pagi karena aku masak itu buat bekal pak suami kerja. Nah nanti bagian masak lagi itu nanti sore sebelum pak suami pulang. Biasa aku cuma masak menu sederhana aja. Hari ini tuh aku masak tongkol balado sama tumis sayur gitu ya. Oh ya aku mau mengucapkan buat teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan selalu hadir di setiap video-video aku. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu kasih support dan semangatnya buat aku jadi lebih semangat lagi bikin videonya. Ini cuci piringnya aku udah selesai ya teman-teman. Aku lanjut bersihin sinknya karena kalau nggak dibersihin ini bakalan susah banget noda-nodanya nempel di sink gitu. Nah ini aku lanjut elap-elap meja wastafelnya ya teman-teman. Ini kelihatan berminyak banget karena agak basah gitu ya. Dan lanjut lap-lap kompornya. Nah setelah selesai semua pekerjaan ini aku lanjut untuk nyapu lantainya ya teman-teman.
Kalau menurut aku, beres-beres itu adalah pekerjaan yang menyenangkan ya teman-teman. Meskipun pekerjaannya itu setiap hari itu aja, tapi kalau kita menjalaninya dengan ikhlas dan seneng itu bawaannya ya enteng aja gitu, bahagia karena kita suka ngejalaninya. Apalagi ngelihat hasilnya, rumah kita jadi rapi dan bersih. Jadi malah tambah semangat gitu ya buat beres-beresnya. Oh ya, mohon maaf banget ya teman-teman jika video aku masih banyak banget kekurangan, dan mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya untuk aku jika ada kata-kata yang kurang sopan. Semoga video sederhana aku ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.